Di kota itu, trayek angkot berubah setiap beberapa tahun. Nomor-nomor lama dicoret, diganti, dilupakan. Namun ada satu nomor yang tidak sekadar dihapus, seolah tidak pernah diakui keberadaannya. Ke-44 di Dinas Perhubungan, arsip tentang nomor itu kosong. Mapnya ada, tapi isinya hanya kertas putih menguning. Tidak ada tanggal operasional, tidak ada nama perusahaan, tidak ada catatan kecelakaan. Padahal warga lama tahu setiap malam Jumat menjelang lewat tengah malam, angkot biru tua dengan cat terkelupas itu melintas perlahan. Lampunya redup seperti mata lelah yang dipaksa tetap terbuka. Jalannya tidak tergesa, tapi juga tidak ragu. Seakan ia selalu tahu kemana harus pergi, yang membuat orang merinding. Bukan hanya kehadirannya, tapi keheningan di dalamnya. Tidak ada tawa, tidak ada suara radio, tidak ada klakson. Hanya angkot penuh penumpang yang duduk diam, seperti menunggu giliran. Riko tidak pernah percaya cerita-cerita kota. Baginya, yang paling menakutkan hanyalah pulang malam tanpa kendaraan. Hujan turun tipis malam itu, menempel di jaket dan membuat jalan berkilap. Jam ponselnya menunjukkan 00,09. Angkot terakhir sudah lewat. Ojek daring lama tak dapat saat suara gesekan rem terdengar di belakangnya. Riko refleks menoleh. Angkot itu berhenti tepat di depannya. Nomor 44 terpampang samar. Kacanya buram seperti dilapisi napas lama. Pintu geser terbuka tanpa suara mesin. Lewat terminal, tanya Riko. Setengah berharap sopir menggeleng. Sopir hanya mengangguk kecil. Saat Riko melangkah masuk, hawa dingin menyergap. Bau tanah basah bercampur besi tua langsung menusuk hidung. Bau yang tidak wajar untuk kendaraan kota. Begitu kakinya masuk sepenuhnya, pintu menutup sendiri dan Riko sadar. Ia seperti baru saja melewati batas yang tidak terlihat. Bangku-bangku angkot itu penuh. Tidak ada satupun yang kosong. Riko duduk di pojok belakang. Satu-satunya tempat tersisa. Penumpang lain menunduk. Wajah mereka tertutup bayangan lampu kabin yang berkedip lemah. Tidak ada yang memegang ponsel. Tidak ada yang menguap. Tidak ada yang bergeser. Tangan mereka diletakkan rapi di pangkuan. Terlalu rapi, terlalu seragam. Riko memperhatikan napas mereka. Pendek, teratur, dan serempak. Baru saat itu ia menyadari sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Angkot melaju tanpa suara mesin. Tidak ada getaran, tidak ada dengung. Jalanan di bawah roda terasa terlalu mulus, seolah kendaraan ini tidak benar-benar menyentuh aspal. Bisikan ibu tua itu tidak terdengar seperti suara orang berbicara. Lebih mirip udara yang dipaksa keluar dari paru-paru yang sudah lama berhenti bernapas. Kalau mau turun, katanya, jangan pernah bilang berhenti. Riko menoleh perlahan. Wajah ibu itu pucat. Tapi bukan pucat sakit, melainkan pucat seperti kertas yang terlalu lama tersimpan di tempat lembab. Keriput di wajahnya tampak terlalu dalam, seolah bukan dibentuk usia, tapi waktu yang terus diulang.
"Kenapa?" Riko berbisik, takut suaranya terdengar terlalu keras. Ibu itu tidak menjawab langsung. Tangannya yang kurus dan dingin bergerak perlahan menunjuk lantai di dekat pintu angkot. Riko mengikuti arah jarinya. Di sana, tepat di antara bekas karat dan noda lumpur kering, ada garis kapur putih. Garis itu tidak rapi. Beberapa bagian terputus, seolah tangan yang menggambarnya gemetar atau diseret. "Langkahi sebelum jembatan," kata ibu itu akhirnya. "Kalau sudah lewat, kamu tidak dihitung sebagai orang pulang." Riko menelan ludah. "Terus jadi apa?" Ibu itu menoleh untuk pertama kalinya. Matanya terbuka terlalu lebar. Pupilnya kecil seperti mata orang yang sudah terlalu lama menunggu giliran. Isi angkot terus melaju. Riko mengenal kota ini. Ia hafal setiap belokan, setiap jalan pintas. Tapi yang dilihatnya sekarang bukan kota. Jalan memanjang tanpa gang. Bangunan berubah menjadi siluet hitam tanpa jendela. Lampu jalan berdiri terlalu jauh satu sama lain, menciptakan jeda gelap yang terlalu panjang untuk dilewati dengan tenang. Udara di dalam angkot berubah lebih dingin, lebih berat. Riko merasa dadanya tertekan, seolah napasnya tidak sepenuhnya diterima oleh ruang. Ia menoleh ke jendela lagi. Pantulannya ada, tapi tidak sinkron. Wajah di kaca itu menatap lebih lama. Mulutnya sedikit terbuka, seperti ingin berkata sesuatu, tapi lupa caranya. Mata itu tampak lebih tua, lebih lelah. Riko menutup mata. Saat ia membukanya kembali, pantulan itu tersenyum duluan, lalu kembali normal. Riko berdiri, kakinya terasa berat seperti melangkah di lumpur. Meski lantai angkot kering, ia berjalan ke depan. "Sopir," katanya. Suaranya bergetar. Ini sudah kelewat jauh. Tidak ada jawaban. Riko melihat tangan sopir mencengkeram setir. Urat-uratnya menonjol kaku. Kulitnya abu-abu, pecah-pecah seperti tanah kering. Sopir pelan-pelan. Riko melihat ke spion. Wajah sopir itu tercermin dan Riko langsung menahan napas. Matanya terbuka, tapi tidak hidup. Tidak ada kedipan, tidak ada fokus. Seperti mata boneka yang dipasang pada wajah manusia. Dan di balik pantulan itu bukan kursi, bukan jalan, melainkan lorong panjang berulang, dipenuhi bayangan berdiri, saling berhimpitan, menunggu. Riko mundur tergesa dan kembali ke bangkunya. Tangannya gemetar hebat. Jembatan itu muncul tanpa tanda. Tidak ada papan peringatan, tidak ada lampu, hanya rangka besi tua yang berderit pelan. Saat angkot mulai menanjak, sungai di bawahnya hitam pekat, tidak memantulkan cahaya, tidak bergerak, seperti lubang terbuka di tengah kota. Begitu roda depan menginjak jembatan, semua penumpang mengangkat kepala bersamaan. Gerakannya terlalu serempak, terlalu terlatih. Mulut mereka terbuka sedikit, napas mereka keluar bersama-sama. Panjang dan dingin memenuhi kabin seperti kabut. Ibu tua itu berbisik, hampir tak terdengar. Sekarang Riko melangkahi garis kapur.
Saat kakinya melewati garis itu, tubuhnya terasa ditarik dua arah, satu ke depan, satu ke belakang. Kepalanya berdengung, dunia seperti terlipat. Ia jatuh, aspal dingin menghantam punggungnya. Hujan membasahi wajahnya, napasnya pecah menjadi batuk. Saat ia menoleh, angkot 44 sudah di tengah jembatan, di jendela belakang. Penumpang-penumpang itu menatapnya diam, tenang, seperti orang yang baru saja menyelesaikan satu antrean. Riko ditemukan saat fajar hampir pecah. Ia duduk di pinggir jalan, punggungnya membungkuk, tangan memeluk lutut, seolah takut tubuhnya terlepas dari dunia. Hujan sudah berhenti, tapi bajunya tetap basah, bukan oleh air, melainkan oleh dingin yang meresap dari dalam tulang. Warga yang menemukannya mencoba berbicara. Riko menoleh, tapi butuh waktu lama sampai matanya fokus. Saat ia akhirnya membuka mulut, tidak ada suara yang keluar. Hanya napas tipis yang bergetar di telapak kakinya. Jelas terlihat bekas kapur putih. Garisnya mengikuti lengkung kaki, seolah pernah diinjak berkali-kali. Seorang warga mencoba menggosoknya dengan air mineral. Tidak hilang, air justru mengalir melewati garis itu, seperti menolak menyentuhnya. Di puskesmas, dokter tidak menemukan luka. Detak jantung normal, tekanan darah sedikit turun, tapi masih aman. Shock, kata dokter. Istirahat saja. Riko ingin berkata bahwa yang tersisa di tubuhnya bukan syok, melainkan jejak. Sejak malam itu, tidur Riko terbelah. Ia selalu terbangun jam 0:12. Tidak perlu jam, tidak perlu alarm. Tubuhnya seolah sudah diatur. Setiap terbangun, ia mendengar hal yang sama. Suara pintu angkot digeser, pelan, panjang, seolah dibuka oleh tangan yang sabar. Kadang suara itu datang dari lorong rumah kos, kadang dari dalam kepalanya sendiri. Dan setiap kali suara itu berhenti, Riko merasakan tubuhnya sedikit bergoyang, seperti sedang duduk di bangku yang bergerak. Ia tidak bermimpi. Ia mengingat saat bercermin. Riko sering melihat bayangannya terlambat bergerak. Senyumnya muncul sepersekian detik setelah bibirnya bergerak. Kedipan matanya tidak sinkron. Suatu malam, bayangan itu tidak mengikuti sama sekali. Bayangan itu hanya menatap. Riko mulai mencari jawaban. Ia menyusuri arsip berita lama, forum kota, unggahan media sosial yang nyaris terkubur waktu. Ia menemukan pola yang sama. Orang-orang yang hilang tidak pernah ditemukan. Tidak hidup, tidak mati. Pekerja pabrik, satpam, mahasiswa, kurir, malam. Semuanya terakhir terlihat menunggu angkot. Satu komentar anonim menarik perhatiannya. Bangkunya selalu penuh. Tapi ada satu kursi yang tidak pernah benar-benar ditempati. Riko menutup laptop. Ia tahu kursi itu. Ia duduk di sana dan sekarang kursi itu menunggu kembali. Malam itu Riko terbangun bukan karena suara. Ia terbangun karena bau besi tua, tanah basah, karpet lembab. Ia menurunkan pandangan ke lantai.
Di sana membentang garis kapur putih baru, lebih tebal, lebih bersih, tidak seperti yang pertama. Garis ini rapi, seperti digambar oleh seseorang yang tahu apa yang ia lakukan. Garis itu mengarah ke pintu kamar. Riko berdiri gemetar. Ia mencoba menghapusnya dengan kaki. Kapur itu tidak bergerak. Sebaliknya, ia merasakan sensasi aneh. Seperti lantai di balik garis itu berdenyut pelan. Dari luar terdengar suara mesin tua menyala. Sekali, berat, sabar. Hari-hari berikutnya, Riko merasa orang-orang mulai tidak benar-benar melihatnya. Kasir minimarket salah menghitung kembalian. Teman kantor memanggilnya dengan nama orang lain. Satpam kos tidak menyahut saat ia menyapa, seolah keberadaannya mulai tergeser sedikit ke samping. Tidak sepenuhnya hilang, tapi tidak lagi tepat di tempatnya. Pada malam Jumat berikutnya, hujan turun deras. Riko berdiri di halte lama. Ia tidak ingat berjalan ke sana. Angkot 44 datang seperti biasa. Pintunya terbuka, bangku belakang kosong. Tidak ada ibu tua kali ini. Yang ada hanya keheningan yang sangat akrab. Riko naik begitu. Kakinya menginjak lantai angkot. Garis kapur di telapak kakinya terasa hangat, seolah baru saja diaktifkan. Penumpang lain menunduk. Saat Riko duduk di bangku belakang, angkot langsung melaju. Tidak ada suara mesin di kaca depan. Ia melihat pantulan dirinya, tapi versi yang itu tampak lebih tenang, lebih pasrah. Pantulan itu berbisik, "Sekarang kamu tidak perlu turun." Keesokan harinya, warga melihat pengumuman baru di halte tua. Angkot 44, trayek malam. Penumpang terakhir diterima 00,12. Kursi terakhir telah terisi. Sejak malam itu, angkot 44 selalu penuh. Tidak pernah berhenti lama. Tidak pernah kekurangan penumpang. Karena siapapun yang pernah hampir turun, akhirnya akan kembali duduk di tempat